Kembali ke my channel. Oke teman-teman, kita semua tentunya sudah tahu bahwasannya kasus Vina Cirebon, kematian Vina Cirebon dan juga Egy masih menjadi misteri. Apa misterinya? Yaitu apakah benar-benar kecelakaan tunggal ataukah pembunuhan berencana? Nah ini tentunya publik menanti hal itu. Masih banyak yang penasaran. Semoga aja cepat terungkap ya nih kasus ini. Oke, aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk menonton dari pengacara 6 terpidana atau 7 terpidana dan juga dari pengacara dari Ibtu Rudiana. Simak videonya. Dari 3 bulan yang lalu, sejak kami menerima kuasa dari para terpidana yang waktu itu datang ke DPN Peradi dan saya ditugaskan untuk jadi salah satu leading sektor untuk menangani masalah ini. Yang saya lakukan tentu saja kita ingin mengumpulkan bukti. Bagaimana caranya? Ya, dari berkas yang ada, yang sudah 8 tahun tentu akan sulit mencari novum dan bukti. Ya. Jadi kami sepakat untuk melaporkan satu-satu. Melaporkan satu-satu apa? Mulai dari RT Pasren dan anaknya, kemudian kedua Dede dan Aep, yang terakhir ada Rudiana. Nah, puji Tuhan dalam perjalanan ini kemudian muncul saksi-saksi yang tidak kami harapkan tapi ada. Siapakah itu? Contohnya Dede, tambah Liga Akbar. Ini mereka semua mencabut keterangan, ditambah dengan saksi-saksi yang waktu itu ada di memberikan kesaksian di persidangan. Seperti Teguh, Okta, Udin, dan lain-lainnya. Semua mereka juga mencabut. Sebetulnya mereka sudah mencabut ketika di persidangan. Tetapi waktu itu dikesampingkan oleh majelis, sehingga ini kami angkat lagi begitu. Tapi itu bisa untuk dijadikan bukti baru untuk pengajuan PK? Ya keadaannya kan udah baru waktu itu, ya kan? Kayak misalnya Dede dulu bilang melihat, sekarang kan enggak. Ya kan? Dia menyatakan dia bohong. Kemudian Liga Akbar juga sama. Dia melihat pelemparan dan lain-lain, faktanya kan dia bilang tidak, saya diarahkan. Itu buktinya gitu. Nah, yang lebih, ya saya kira ini saya dibantu sama Tuhan kali ya, bukan kali memang gitu. Kok tiba-tiba ada lagi saksi fakta yang melihat peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Apa yang dilihat oleh saksi fakta? Yang dilihat oleh mereka itu adalah adanya kecelakaan. Yang satu menyatakan ketika dia sedang, yang satu itu namanya Pak Adi. Dia orang Jawa Tengah lah. Nah, ketika dia itu musafir, jadi ketika dia sedang duduk di atas jembatan itu dengan jarak kurang lebih 20-30 meter dan sedang makan, tiba-tiba dia lihat ada orang bom gitu. Kendaraan roda 2. Kepada tiang lampu. Kendaraan roda 2 yang disaksikan. Ya, roda 2 gitu loh. Dimana menurut dia si motornya menabrak trotoar, kemudian badan kedua itu menimpa kepada tiang. Itu saksi yang pertama. Tidak berapa hari kemudian ada lagi saksi yang datang kepada kita dan semua itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dedi yang sudah luar biasa. Saya kira tanpa Pak Dedi juga ini perkara akan sulit. Saksi berikutnya apa, Bang Ruli? Yang saksi berikutnya adalah Ismail namanya. Ismail dan anaknya, anak angkatnya namanya Purnomo. Pada waktu itu dia pulang habis mengadakan tunangan untuk melamar lah gitulah. Nah dia mau pulang ke hotel, dia melewati jembatan itu dari arah yang berlawanan. Jadi jelas kan arahnya berlawanan dia. Dia melihat waktu itu ada motor yang begini dia jalannya, kemudian standing, ketika standing itu roda depannya itu ke bawah, nah itulah yang menghantam trotoar dan kemudian motornya tergelincir dan badannya tuh. Oke. Nah. Itu saksi ingat dengan jelas peristiwa 8 tahun lalu menurut dia? Iya ingat, saya ingatkan waktu itu.
Waktu saya kan minta dinotariskan dengan catatan supaya tidak berubah. Dia bilang saya kasih tahu kalau Anda berbohong ini ada akibat hukumnya. Anda berbohong dan lain sebagainya dan itu mengandung sanksi gitu. Masih mau dia. Itu Saya di jam demi yang sama keadilan. perkiraannya, jam Itu- berapa? itu, Dia ingat nggak saksi itu jam berapa peristiwanya? jam Kecelakaan. 10-an katanya. Jam 10-an. Tapi bergeser lah dia tidak karena tidak Ya. bawa jam dan tidak ini tapi kurang lebih jam 10-an begitu. Oke. Nah, itulah tadi keterangan dari pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang akan mengajukan PK. Beliau saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti untuk nanti digunakan untuk di PK. Dan tentunya ada tambahan lagi, Bung Ril tadi menjelaskan bahwasannya pihaknya akan melaporkan AF, DD, RT Pasren, sama Ibtu Rudiana ke polisi.